Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman, semoga sehat selalu ya. Hari ini kita masuk lagi ke mata kuliah kita Information Security. Hari ini merupakan pertemuan 9 dan hari ini kita akan membahas tentang manajemen risiko ya, atau risk management. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channel ini ya, di channelnya Nanang, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten yang berkualitas seputar dunia IT. Nah, berbicara tentang information security ya, information security itu merupakan perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi ya, dari akses yang tidak sah, kemudian penggunaan, kemudian pengungkapan, gangguan, modifikasi maupun kehancuran ya, supaya menjamin yang namanya CIA atau confidentiality, integrity, dan availability terhadap informasi dan sistem informasi. Nah, manajemen risiko itu kita akan lihat di sini bahwa manajemen risiko itu memiliki beberapa level ya. Yang di level pertama atau level 1 itu merupakan level organisasi. Kemudian di level kedua itu adalah misi dan proses bisnis ya. Dan yang ketiga itu adalah di level sistem informasi. Jadi yang paling tinggi itu merupakan visi dan misi ya dari organisasi tersebut. Nah, kemudian untuk manajemen risikonya itu merupakan proses yang berjalan dari atas ke bawah. Jadi kita tidak hanya bisa bicara di sistem informasi saja ya, tapi sampai ke level manajemen. Jadi semua itu kita harus lihat risiko-risiko apa saja yang bisa mengancam bisnis tersebut ya, dan juga untuk komunikasi dan pelaporan itu juga harus menyeluruh. Jadi kita melihatnya secara global ya. Nah, di sini ada yang disebut dengan RMF atau Risk Management Framework ya. Jadi Risk Management Framework itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Jadi yang paling awal itu adalah merupakan persiapan. Jadi proses prepare di sini ya. Proses prepare atau persiapan kita melakukan manajemen framework, dan proses ini selalu berulang. Jadi kita terus-menerus akan melakukan proses ini selama organisasi atau bisnis tersebut berjalan atau beroperasi ya. Jadi kita tidak bisa hanya melakukan risk management di 6 bulan atau setahun dan seterusnya, tapi terus menerus ya. Nah, proses prepare, kemudian ada categorize, ada select, implement, kemudian ada tahapan assess ya, kemudian authorize sampai dengan monitor, dan terus berulang seterusnya seperti ini. Nanti kita akan lihat detail dari proses-proses ini. Nah, kita punya di sini sebuah sistem, dan ini adalah konseptual view dari sistem tersebut ya. Jadi sebuah sistem itu terdiri dari elemen-elemen ya, terdiri dari komponen-komponen kecil ya, yang menyusun sistem tersebut, dan sistem tersebut itu juga berhubungan dengan sistem yang lainnya ya. Jadi kalau misalkan kita punya email sistem ya, nah email sistem itu tidak terlepas dari sistem misalkan autentikasinya atau LDAP-nya misalkan, atau Active Directory-nya.
itu, dan juga tidak lepas dari jaringan ya, dan juga koneksi internet. Jadi sebuah sistem itu tentu saja akan berhubungan dengan sistem-sistem yang lain ya, dan juga komponen-komponen lain yang ada di organisasi tersebut. Jadi tidak bisa sistem tersebut berdiri sendiri. Nah, kemudian tadi yang simple, sistem yang sederhana ya. Nah, kemudian di sini ada complex view dari sebuah sistem. Jadi di dalam sebuah organisasi ya, jadi sistem-sistem itu tidak bisa berdiri sendiri ya, seperti sudah saya bilang tadi. Nah, dia akan berhubungan dengan subsistem yang lain. Jadi subsistem, misalnya subsistem 1 itu berhubungan dengan subsistem 2 ya. Dimana tiap-tiap subsistem itu punya sistem elemen masing-masing ya. Kemudian kita lihat juga subsistem 2 di sini juga berhubungan dengan subsistem 3 ya. Dan subsistem tersebut itu juga berhubungan dengan sistem yang lainnya ya. Jadi di dalam sebuah organisasi sistem itu bisa menjadi sangat kompleks ya, karena terdiri dari banyak subsistem yang menyusunnya. Nah, prepare ini tadi seperti yang sudah saya bilang itu merupakan tahap awal dari risk management framework ya. Nah, fungsi atau kegunaan dari langkah prepare ini itu adalah untuk menyajikan aktivitas-aktivitas penting ya di level organisasi, kemudian mission and business process, dan juga di level sistem and informasi ya dari organisasi tersebut ya. Jadi dia untuk menyiapkan organisasi tersebut untuk mengelola resiko, baik itu resiko security maupun resiko privasi itu menggunakan risk management framework. Jadi ini tahapan persiapan ya. Yang namanya persiapan pasti banyak hal yang harus dipersiapkan. Nah, nanti langkah prepare ini terdiri dari banyak sub langkah atau istilahnya tas-tas yang harus dijalankan di level prepare. Nanti kita lihat apa aja itu tahapan yang harus dijalankan di proses prepare ini. Nah, yang pertama itu di level organisasi. Yang pertama yang harus dijalankan itu adalah risk management roles, kemudian risk management strategi, kemudian risk assessment di level organisasi, kemudian organizationally tailored control baseline and cyber security framework profile sifatnya opsional, kemudian common control identification, kemudian inflow level prioritization itu opsional juga, kemudian continuous monitoring strategi di level organization. Nah, kemudian kita lihat yang ada di system level. Nah, yang pertama itu adalah mission or business focus, kemudian system stakeholders, asset identification, authorization boundary, kemudian information types. Nah, untuk di system level lanjutannya ini adalah information life cycle, kemudian risk assessment system, kemudian requirement definition, kemudian enterprise architecture, requirement allocation, dan juga system registration. Ini
ini tas-tas yang ada di proses prepare di sistem level. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah categorize. Nah, kemudian di level categorize ini kegunaannya ya, itu adalah untuk menginformasikan proses-proses risk management organisasi ya, dan tas-tas tersebut dengan menentukan impact yang bakal terjadi ya terhadap operasi dari organisasi tersebut dan aset-asetnya, kemudian juga individual, organisasi lainnya, dan juga negara ya, yang bisa berkenaan dengan hilangnya confidentiality, integrity, dan availability dari sistem dan sistem informasi dari organisasi tersebut ya, di mana dia memproses, menyimpan, dan mentransmisikan ya, data-data yang dimiliki oleh sistem tersebut. Jadi di sini kita akan memilah-milah risiko kontrol yang akan diterapkan untuk mengatasi risiko tersebut. Nah, tahapan yang ada di categorize ini antara lain itu adalah system description, kemudian security categorization, dan juga security categorization review and approval. Jadi proses categorize. Nah, yang berikutnya itu adalah di proses select. Nah, proses select itu kita akan memilih, kemudian memakai dan juga mendokumentasikan kontrol yang diperlukan ya, untuk memproteksi sistem informasi dan organisasi ya terhadap risiko-risiko yang mengancam operasi dan aset organisasi tersebut ya, dan juga individual atau orang-orang dan organisasi lain, dan juga satu negara secara keseluruhan ya. Jadi di sini kita memilih kontrol yang bakal kita terapkan ya untuk mengatasi risiko-risiko yang bakal mengancam organisasi tersebut. Nah, task yang ada di select proses select ini adalah yang pertama itu control session, kemudian control tailoring, kemudian control allocation. Nah, yang keempat adalah dokumentasi dari implementasi kontrol yang sudah direncanakan tadi ya. Nah, yang kelima itu kita terus menerus ya, melakukan monitoring dan juga melakukan plan review and approval. Nah, berikutnya kita ada implement proses ya, proses implementasi terhadap kontrol tersebut. Jadi ya, setelah tadi kita memilih ya, dan mengkategorikan kontrol-kontrol yang bakal diterapkan, nah kita implementasikan kontrol tersebut di proses implementation ya. Jadi kita terapkan terhadap sistem dan organisasi ya, detail dari implementasi kontrol tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan di tahapan implementasi ini. Yang pertama itu control implementation, berikutnya ada update control implementation information ya. Ini dua. Nah, kemudian proses assess. Nah, setelah kita
implementasikan, kemudian kita assess atau kita nilai apakah kontrol yang kita terapkan itu sudah benar, apakah kontrol tadi sudah tepat untuk mengatasi resiko-resiko ya yang mengancam dari organisasi tersebut. Ya, misalkan resiko terjadi serangan spam dari untuk email server. Nah, kontrol yang kita terapkan itu adalah menggunakan anti spam dan antivirus email gateway misalkan. Nah, apakah dengan implementasi tersebut spam menjadi berkurang misalkan seperti itu. Nah, kita akses apakah sudah tepat menggunakan kontrol anti spam dan antivirus email gateway tersebut ya untuk risiko yang mengancam email server. Jadi kontrol tersebut berjalan dengan benar, operasinya sesuai yang diharapkan, dan juga menghasilkan outcome yang memenuhi dari requirement tadi ya, requirement security dan privacy tadi untuk sistem dan organisasi tersebut secara keseluruhan. Nah, di sini ada beberapa task untuk proses access. Yang pertama adalah assessor collection, kemudian assessment plan, control assessment, assessment report, remediation action, dan plan of action and milestone. Itu tahapan-tahapan yang ada di assess. Berikutnya kita melihat authorize. Nah, authorize ini itu adalah merupakan langkah yang di mana organization accountability itu di provide ya dengan menentukan senior management official ya untuk melihat itu apakah resiko-resiko tadi ya itu bisa diterima oleh organisasi ya, atau dengan menggunakan kontrol-kontrol yang tadi, apakah risiko-risiko tadi itu bisa diterima. Jadi artinya risiko tadi masih dalam batas toleransi ya. Jadi bisa istilahnya bisa diterima dan tidak terlalu mengancam organisasi. Jadi risiko tadi bisa diminimalkan ya dengan kontrol-kontrol tadi. Jadi authorize ini melihat ini resikonya udah ditekan seminimal mungkin dengan penggunaan kontrol seperti ini ya. Nah, disitulah proses authorize itu berjalan ya. Nah, tas-tas yang ada di authorize, di proses authorize ini antara authorization package, kemudian risk analysis and determination, kemudian risk response, authorization decision, authorization reporting ya. Nah, tahapan terakhir dari risk management framework itu adalah melakukan monitoring ya. Jadi di sini kita memantau awareness ya dari security dan privacy tadi ya, yang berjalan saat ini itu apakah mendukung dari keputusan-keputusan untuk risk management ya. Jadi kita monitor, kita pantau bahwa security-nya sudah meningkat ya, kemudian kontrol-kontrol tadi sudah diterapkan dan risiko menjadi berkurang ya dengan adanya manajemen risk management framework ini ya. Sehingga yang terjadi itu organisasi bisa menjalankan proses bisnisnya dengan tenang dan
mestinya ya, sebagaimana mestinya. Nah, untuk tas-tas yang ada di proses monitor ini ya, itu antara lain sistem and environment change, kemudian ongoing assessment, ongoing risk response, kemudian authorization package update, security and privacy reporting ya, dan juga ongoing authorization, dan juga sistem disposal ya. Sistem disposal itu artinya sistemnya sudah dipakai, tidak dibuang ya, atau tidak dipakai lagi. Jadi disinilah pentingnya kita melakukan monitoring ya terhadap sistem dan information system atau sistem informasi yang ada di organisasi tersebut. Jadi mulai dari sistem tersebut berjalan sampai sistem tersebut dispose atau dibuang. Misalkan sebuah sistem ERP ya, kemudian sampai beberapa tahun, misalkan 10 tahun dipakai, kemudian diganti dengan sistem informasi ERP yang lainnya. Nah, maka sistem yang sudah tidak dipakai itu akan didispose atau dibuang ya. Jadi proses dari risk management framework itu berawal dari tahapan prepare, kemudian sampai dengan tahapan monitor. Itu berjalan terus menerus ya sampai sistem sudah tidak digunakan lagi. Mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini tentang risk management framework. Buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komentar kamu tentang video ini. Saya tunggu dan bagian video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Kunjungi blog saya yang ada di bawah video ini juga, dan pastikan buat kamu tadi yang belum subscribe di channelnya Nanang, klik dulu tombol subscribe-nya dan bunyikan bell-nya. Jadi kalau ada video baru dari saya, nanti langsung muncul notifikasinya di YouTube kamu. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.